Sidang jemaat yang terkasih, mari kita memasuki ibadah, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Sidang jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkati, bimbing hati kami, urapi hati kami, agar terarah pada sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 20. Matius 5 ayat 13 sampai 20 yang berbunyi, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen hendaknya mempunyai integritas. Apa itu integritas? Ya, integritas berasal dari akar kata Latin integer yang berarti keseluruhan dan menyiratkan keutuhan pribadi. Integritas, saudara-saudara, seseorang yang berintegritas adalah orang yang hidup dengan benar, jujur, tidak terbagi, atau orang yang berbeda dalam keadaan yang berbeda. Maksudnya, seseorang yang berintegritas adalah orang yang sama, baik secara pribadi ataupun di depan umum. Saudara-saudara, itulah tuntutan dari Tuhan kepada kita agar kita menjadi orang yang berintegritas. Karena apa? Karena Tuhan kita pun juga punya integritas. Kehidupan seperti Tuhan yang konsisten, tulus, tanpa penipuan atau kepura-puraan. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Kualitas yang utama adalah integritas, yaitu keutuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ajaran Yesus tentang garam dan terang dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini tentu sudah tidak asing bagi kita. Garam dan terang keduanya merupakan komoditas yang berharga pada zaman Yesus. Keduanya menopang kehidupan. Keduanya tidak dapat diproduksi dengan mudah. Keduanya adalah karunia ciptaan yang membutuhkan kecerdikan dan kecermatan dalam melestarikannya. Dan keduanya sungguh membuat semua perbedaan. Saudara, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa mereka adalah garam dan terang. Sekarang ini, bukan di masa depan yang jauh. Ajaran Yesus bukan hanya tentang apa kerajaan Allah itu, tetapi juga tentang integritas. Tentang siapa kita sebenarnya, seperti apa kehidupan baru kita di alam baru ini yang enak, lezat, dan bercahaya. Mereka yang mengikut Yesus tidak hanya duduk dan menerima kehidupan yang berkelimpahan atau sekedar memberitahu orang lain tentang betapa hebatnya kehidupan berkelimpahan yang kita miliki. Yesus sedang berbicara tentang
terang kehidupan yang membuat perbedaan nyata bagi orang lain di dunia. Kita adalah cita rasa dengan menambahkan garam pada kehidupan di sekitar kita. Kita adalah terang yang memperjelas jalan keadilan Allah. Yesus berkata bahwa kita harus enak, kita harus bersinar untuk membuat perbedaan bagi Tuhan di dunia. Baik garam atau terang tidak ada untuk diri mereka sendiri. Mereka hanya memenuhi tujuan mereka ketika digunakan, dicurahkan. Saudara, lalu apapun fungsi yang Yesus pikirkan dalam semua kasus garam, bukanlah unsur yang berguna bagi dirinya sendiri. Nilainya datang dalam penerapannya. Jadi demikian pula dengan kita, pengikut Yesus yang dipanggil untuk orang lain. Namun Yesus memperingatkan bahwa garam itu bisa menjadi tawar, yaitu kehilangan rasa dan nilainya. Demikian juga cahaya berfungsi agar manusia dapat melihat, tidak malah diletakkan di bawah gantang. Dalam sudut pandang ini, terang bukan sekedar membiarkan orang lain melihat apapun yang mereka inginkan, tetapi juga agar orang lain menyaksikan tindakan keadilan yang dilakukan oleh para pengikut Yesus. Di luar itu, memungkinkan orang lain mengenal penyebab tindakan ini, yaitu kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus memiliki integritas. Tidak mungkin kita memberitakan kabar baik jika hidup kita adalah kabar buruk. Kita tidak bisa menyampaikan berita kesembuhan jika kita tidak mengalami keutuhan yang ingin Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, seperti garam yang menjadi tawar dan terang yang diletakkan di bawah gantang, jangan sampai seperti ungkapan kebanyakan dari kita memiliki alamat, tapi tidak dapat ditemukan di sana. Atau kita mungkin punya reputasi, tapi itu tidak mencerminkan siapa diri kita. Saudara, kita harus berada di tempat seperti yang kita katakan di mana kita berada. Itulah yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat, dan itulah yang kita perbuat ketika tidak harus berada di depan orang. Itulah cermin integritas kerohanian kita. Nilai-nilai dan kekhawatiran kita selama ini, jika kita berbagi hal ini dengan orang lain, kita akan merasa seperti di rumah sendiri. Sebagai keluarga kerajaan Allah, jika saudara-saudara ingin menjadi orang yang berintegritas, itu tidak akan terjadi dalam semalam. Dalam beberapa hal, ini adalah proses seumur hidup. Kita harus secara sengaja membuat rencana untuk menjadi orang yang berintegritas. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam dan terang menggambarkan integritas Kristen. Selamat menjadi garam dan terang dunia, selamat berintegritas. Amin. Saat hening untuk kita. Jemaat berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa segala doa dan permohonan. Berkatilah kehidupan keluarga kami satu persatu, anak-anak kami sebagai orang tua yang masih bekerja, para kasepuhan adiuswa dimanapun mereka berada. Bimbing, sertai, berilah kami keteguhan, kekuatan, agar kami tetap dapat melanjutkan hidup ini. Kami berdoa untuk jemaat GKJ Kutoarjo, dimanapun mereka berada, agar tetap beriman teguh kepada Yesus, dapat menjadi pelayan-Mu, dan ikut tetap setia kepada Yesus sampai kapanpun jua. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa, pemimpin bangsa, aparatur negara, semua yang terlibat dalam komponen pemerintahan. Tuhan berkati. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita menghaturkan persembahan didasari dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mari kita haturkan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Raja semesta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang telah kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang selalu memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Kami berdoa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dengan menyanyikan Kidung Jemaat. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang.
Sidang jemaat yang terkasih, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.